Mas Isnur, pertanyaan saya adalah apakah kualitas penyidik dalam menerjemahkan undang-undang ITE yang harus diseragamkan atau kita tutup celah multitafsir yang ada di undang-undang ITE dengan merevisi undang-undang tersebut? Ya, yang pertama kita harus lihat di undang-undangnya sendiri, itu yang paling utama dan dijadikan semua rujukan buat semua masyarakat. Itu celahnya sangat besar, multitafsir, karet, semua orang bisa digunakan dan siapapun bisa bilang karena pasalnya misalnya mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, ya udah sepanjang saya terhina, sepanjang saya merasa dicemarkan lapor dan dikejar terus. Dan itu karena begitu bunyinya bahkan lebih buruk dibanding di KUHP. KUHP itu jelas unsur-unsurnya. Ini kita menyusun undang-undang jauh lebih buruk dibanding KUHP dalam menyusun draft kalimatnya. Itu artinya mundur banget kualitas penyusun undang-undang. Yang kedua, dalam praktek kami temukan juga aparat penyidik itu cenderung kemudian menggunakan juga lanjutkan. Kan ini bagian dari penilaian, Mbak. Mereka kalau nggak lanjut perkara itu menjadi catatan. Jadi harus kemudian didorong sampai P21 ke pengadilan. Makanya tadi Pak Jamin bilang conviction rate-nya, keputusan sampai pengadilannya rata-rata menang. Jadi bukan hanya penyidik tapi kejaksaan dan pengadilan juga sama posisinya. Semua sama-sama meneruskan, sama-sama memenjarakan. Pada akhirnya orang banyak yang dipenjara gara-gara kritis. Catatan misalnya masyarakat sipil, banyak sekali yang mengadukan ini pejabat, Mbak. Bupati, wali kota, gubernur gitu itu seringkali menggunakan pasal ini dipakai untuk membungkam warganya yang kritis. Gitu. Dan Baik. yang kedua, kecenderungannya orang tuh malas pakai perdata. Kalau di luar negeri kayak gini-gini karena pasalnya nggak ada, orang buat perdata, maka harusnya arahnya ke sana. Pidana sebagai ultimum remedium yang paling terakhir gitu. Nah di kita enggak, orang tersinggung dikit polisikan gitu. Mhm. Itu praktiknya, makanya kemudian Baik. agar maksimal tidak hanya mendidik, tidak hanya menyamakan penyidik, tapi juga dihapus di undang-undangnya. Dan yang nggak kalah Oke. penting, Mbak, banyak juga hal-hal lain yang juga diperhatiin, bukan hanya pasal undang-undang ITE, Mbak. Tapi juga Baik. ada Oke. kita perlu perbaikan KUHP-nya. KUHP-nya membuka peluang yang sangat besar untuk misalnya bertindak sangat luar biasa. Demikian. Baik, oke. Untuk Pak Rusdi terakhir, jadi perbaikan yang akan dilakukan Polri apa Pak? Supaya tidak ada anggapan polisi ini bisa dijadikan alat pukul oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu untuk membungkam lawannya. Ya, seperti saya katakan di awal, bahwa arahan Pak Presiden sudah jelas bagi Polri dan telah diterjemahkan oleh Pak Kapolri untuk itu. Dalam penegakan hukum yang berhubungan khususnya dengan Undang-Undang ITE agar lebih selektif, mengedepankan cara-cara edukasi dan persuasif, dan tentunya melakukan semaksimal mungkin upaya-upaya restoratif justice. Tentunya pada pasal-pasal yang dikatakan di publik itu pasal karet. Dan ini mulai berjalan dan mudah-mudahan ini akan lebih membeli iklim lagi yang lebih baik dalam penegakan hukum yang tentunya penegakan hukum yang memberi keadilan bagi masyarakat. Seperti itu Mbak Sylvia. Baik, terakhir Bang Jamin Presiden mengatakan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Pertanyaan saya, bukankah pasal yang baik itu seharusnya tidak multitafsir, menutup celah multitafsir? Nah, jadi sekali lagi perbaikannya ada di pasalnya atau dari orang yang mengimplementasikan pasal tersebut? Ya, sampai kalau masih ada pasalnya, orangnya tidak boleh dibatasi untuk menafsirkan. Karena hukum pidana material itu memang penafsiran, kecuali hukum acara. Itu sudah nggak boleh ditafsirkan lain daripada apa yang ditulis. Jadi penyelesaian yang terbaik, udahlah, hapus aja pasal yang terkait dengan ujaran kebencian. Kecuali ujaran kebencian terhadap pemimpin negara, lambang negara yang terkait dengan kepentingan negara. Kalau ujaran kebencian terkait dengan personal, individual, selesaikanlah dengan jalur perdata. Berapa nilai kerugian yang diakibatkan ujaran kebencian itu? Itu lebih bijaksana